Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel SKS Motor Daily Vlog. Di video yang kali ini saya sangat bahagia karena tentu saja event Crash Track sebentar lagi akan dimulai di akhir bulan ini. Beberapa konten yang berikutnya kita coba untuk sharing dan berbagi pengalaman bagaimana motor KLX 150 ini akan kita bore up, akan kita naikkan untuk speknya untuk dipergunakan di event resmi balapan Crash Track yang insya Allah kalau tidak ada masalah itu akan digelar pada tanggal 28 di akhir bulan ini. Dan sedikit bocoran dan sedikit berbagi untuk sahabat YouTube, apa-apa saja yang akan kita pakai pada motor KLX ini. Yang pertama itu di bagian luar mesin, seperti yang dilihat, kaki-kaki untuk bagian depan upside down kita masih pakai kepunyaan WZ, Yamaha WZ 85. Dan di bagian monoshock ini masih menggunakan WZ 85 karena pembalapnya ini tergolong cukup ringan. Terakhir itu saya ketemu 2 tahun yang lewat, beratnya masih 40-50 kilo. Dan nanti di video yang berikut akan kita coba untuk servis shock breaker belakang ataupun monoshock dan shock breaker depan. Di sini sedikit saya sharing dulu untuk bagian kaliper yang rem. Kaliper rem belakang ini saya pakai masih yang originalnya, namun kondisi kita beli baru. Master rem itu masih original KLX, tapi saya ganti dengan yang baru. Terus untuk bagian push step ataupun pijakan kaki, di sini saya pakai untuk yang sedikit mundur. Kiri kanan tentu saja sama. Untuk ini filter airbox atau kalau di wilayah Riau biasa dikenal dengan box hawa. Yang ini sudah buat yang modifikasi custom. Nanti untuk filter ataupun busanya kita pakai WZ 85 ataupun KX. Dan untuk ban ini kita masih belum tahu karena cuaca. Bisa-bisa kita pakai ban Dunlop untuk tipe Geomax ataupun yang 3S. Dan untuk front fender ataupun spakbor depan, sayap depan ini kepunyaan Kawasaki KX 250F 2017-2018 sama. Dan untuk plat number ataupun papan star ini masih punya KX 250F 2017. Dan sedikit lagi untuk sharing kepada sahabat YouTube mekanik, swing arm kita pakai percayakan kepada KLX 140 karena berbahan aluminium, tentu saja untuk mengejar dari bobot dan ketahanan. Untuk mesin, bagian mesin ini masih berangsur. Di bagian crankcase baru saja selesai tadi untuk dicoak. Untuk diameter dalam ini kita buat ukurannya 74,5 untuk diameter dalam. Karena di bagian blok ini kita buat 74 sehingga masih ada spasi untuk masuk. Ini bloknya ukuran piston 69 mili. Kita percayakan untuk di mesin ini pakai merek Moto1 seperti ini dengan pin 15, diameter 69 mm. Dan untuk bagian head baru saja kita rubah sudut kemiringan. Ini menggunakan klep, kita pakai BRT 3429, terlihat masih mentah untuk bagian porting. Nah, ini kondisi sedikit menghitam
dalam waktu dekat ini akan kita vapor blast dulu, dikarenakan kita ada alatnya sehingga bisa bersih seperti ini. Blok ini bukan baru, tetapi hanya menggunakan metode vapor blasting. Dan juga yang bisa dilihat untuk keadaan crankcase sedikit lebih baik. Dan untuk rasio untuk di motor ini kita coba untuk menggunakan rasio dari QTT dengan ukuran yang tipe B. Nanti bisa dicatat untuk ukurannya. Untuk di bagian dinamostat kita pakai original tapi milik Tiger, Honda Tiger. Karena untuk dinamostat untuk standar KLX apabila sudah di bore up di atas 180 cc tentu saja tidak mumpuni. Nanti ini kita sedikit modifikasi untuk dinamostat Tiger ini. Dan yang terpenting di bagian unit track, sama-sama kita tahu kelemahan dari KLX ialah bagian unit track yang masih menggunakan teflon. Ini akan kita modifikasi untuk unit tracknya menggunakan bearing seperti ini. Sedikit kita bubut sehingga bearingnya masuk. Tentu saja ini akan lebih bagus untuk main daripada unit track ini. Dan yang terakhir untuk ukuran gear yang belakang ini cukup besar. Saya pakai 56. Nanti kita pakai rantai juga O-ring, belum datang untuk merek RK. Umur rantai lebih tahan dengan menggunakan rantai O-ring. Dan di bagian depan gearnya kita pakai 14. Karena kalau untuk rim ataupun lingkar pelek di angka 1821 itu kita pakai gear yang lebih besar. Sekian dulu untuk video yang ini, yang episode 1 ini. Kita lanjut episode 2 tentang yang lain, mungkin bisa bahas mesin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.